Tujuh golongan yang tidak selamat di akhirat, orang yang melakukan homoseksual. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, yakni melakukan homoseksual, bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1456, Abu Daud nomor 4462. Orang yang melakukan onani, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Orang yang menyetubuhi binatang. Sebagian ulama berpendapat pelaku dihukum dibunuh, berdalil dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan menjadi korban. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1455, Abu Daud nomor 4464, dan Ibnu Majah nomor 2564. Menggoleh istrinya pada duburnya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Hibban dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang seorang pria yang menyetubi bagian tubuh istrinya. Lebih lanjut diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Abu Daud dan Imam Ahmad dari Rasulullah SAW, terkutuklah orang yang menyetubi istri pada bagian tubuhnya, menikahi ibu dan anaknya sekaligus. Dalam mazhab Syafi'i, kalau yang dimaksud adalah mengumpulkan dua bersaudari sekaligus dan menikahinya, maka mutlak keharamannya atau akadnya tidak sah. Bagaimana jika seperti kasus di atas, misalnya menikahi seorang perempuan yang punya anak perempuan, keduanya dinikahi oleh si laki-laki itu? Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang sah itu adalah akad nikah yang pertama, dan yang kedua adalah zina, berzina dan istri tetangganya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dan cara yang dibenarkan oleh syariat dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapat pembalasan dosanya. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Menyakiti tetangganya. Orang yang menyakiti hati tetangganya sampai tetangganya itu melaknatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk menyakiti tetangga adalah perbuatan mengganggu yang tak hanya secara fisik, tapi juga bisa secara verbal dan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab.